dan total dia tembus omset 134 juta dalam 1 bulan. Jadi itu adalah contoh bahwa ketika suatu produk atau bisnis bisa di-scale, hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman melihat yang namanya mereka yang berhasil menggunakan Facebook Ads sebagai media periklanan. Omset mereka bisa sampai dengan puluhan, ratusan juta, bahkan sampai dengan miliaran. Yap, mereka berhasil meraih omset di angka segitu karena menggunakan Facebook Ads. Nah, di video ini saya akan memberikan 3 alasan kenapa kita harus menggunakan Facebook Ads sebagai media periklanan untuk produk atau jasa kita. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, perkenalkan, nama saya Jose Rizal. Saya banyak membahas tentang yang namanya Facebook Ads dan ilmu penunjang lainnya, khusus buat teman-teman pemula yang ingin menghasilkan, menaikkan omset dari berbisnis online. Ada 3 alasan yang membuat teman-teman harus menggunakan Facebook Ads seperti mereka-mereka yang sudah menghasilkan omset ratusan juta bahkan sampai miliar dari beriklan menggunakan Facebook Ads. Yep, alasan yang pertama adalah Facebook Ads tertarget teman-teman. Jadi maksudnya tertarget seperti apa? Ibarat kata kalau kita mau jualan produk atau jasa kita harus menjual kepada orang yang menjadi target market kita. Kalau kita salah target market, mau sebagus apapun produk yang kita jual, sebagus apapun landing page yang Anda setting, itu tidak akan nanti menghasilkan penjualan karena Anda menjual pada orang yang salah. Ya, jadi kalau kita berjualan online, kita harus pastikan dulu bahwa target market kita udah tepat. Nah, kalau di Facebook Ads, saya memberikan gambaran kepada teman-teman semua kayak seperti ini teman-teman. Misalnya ada contoh yang namanya si Budi. Si Budi ini adalah seorang user Facebook, dia adalah pengguna Facebook. Nah, akhir-akhir bulan ini atau misalnya 2 atau 3 minggu terakhir, si Budi ini sering yang namanya melakukan searching kepada konten-konten atau artikel tentang yang namanya serum wajah glowing. Atau misalnya dia sering mengikuti di IG, dia explore di IG tentang yang namanya konten-konten tentang wajah glowing. Dan mungkin dia juga sering berkomunikasi di Messenger dengan misalnya teman atau kerabatnya tentang skincare untuk wajah glowing yang bagus apa ya. Di sini Facebook menandai si Budi ini sebagai orang yang punya interest, punya minat terhadap skincare untuk bikin wajah glowing. Kalau sudah seperti itu, Budi ini menjadi target iklan bagi mereka-mereka pengiklan yang mengiklankan produk serum wajah glowing. Jadi targeting di Facebook Ads cara kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual produk apapun, kita bisa mengatur targetingnya di Facebook Ads. Nanti saya akan berikan contoh di video ini. Oke teman-teman, jadi kalau di Facebook Ads itu kita bisa ngatur targeting ya, seperti yang saya sampaikan tadi, agar yang namanya iklan yang kita tayangkan itu bisa tertarget kepada orang-orang yang butuh produknya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan gimana teman-teman mengatur targetingnya kalau seandainya teman-teman jualan yang namanya produk untuk misalnya serum wajah yang bikin wajah menjadi lebih glowing ya. Kita ngatur dulu di sini, nanti di menu adset teman-teman bisa atur seperti ini. Umur tergantung ya, segmentasi produk teman-teman. Nah, makanya persona audience harus tahu dulu. Yap, jadi umur teman-teman bisa atur misalnya dari umur 22 sampai dengan umur misalnya 40 ya. Kemudian teman-teman nanti juga bisa atur penargetan terperincinya. Jadi kalau jualan skincare teman-teman bisa pakai make up and glow. Ini ada ya, kita pakai make up and glow. Kemudian teman-teman juga bisa pakai perawatan wajah. Kemudian teman-teman juga bisa pakai yang namanya skincare, boleh. Kemudian teman-teman juga bisa pakai kecantikan. Habis juga saya pakai perawatan diri. Oke, perawatan diri. Kemudian teman-teman juga bisa pakai kulit. Kemudian juga teman-teman bisa pakai penuaan ya. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh targeting ketika teman-teman menjual produk yang namanya skincare. Nah, tentunya ketika teman-teman mengatur targeting ini harus disesuaikan dengan isi penawarannya, baik di ads copy, di video ads, di image ads, sampai dengan landing page. Karena kenapa kalau misalnya orang lain menggunakan targeting yang sama dengan misalnya teman atau misalnya ada orang yang menunjukkan targetingnya, karena belum tentu dia bisa convert kalau seandainya penawaran yang diberikan, baik itu di ads copy, di video atau di foto ads sama landing page itu tidak kongruen. Jadi pastikan dulu teman-teman menguasai, seperti di video sebelumnya, teman-teman bisa cek video saya sebelum ini di YouTube ya, tentang yang namanya validasi market. Nah, banyak orang yang nggak tahu itu sehingga mereka berpikir ngatur targeting gini doang itu udah bagus banget, padahal sebenarnya targeting yang dimasukkan di sini itu harus kongruen atau harus sama sesuai dengan persona audiensnya. Yap, jadi itu adalah cara untuk mengatur targeting kita di Facebook Ads. Nah, alasan yang kedua kenapa menggunakan Facebook Ads, karena bisa diukur.
yang namanya promosi kita harus bisa mengukurnya teman-teman, karena banyak pemula yang tidak mengukur seberapa efisien mereka berpromosi di media sosial. Nah, itu kebanyakan pemula tidak bisa membaca data seperti ini, akhirnya berujung-ujung rugi. Pernah nggak ngalamin teman-teman misalnya sudah beriklan tapi kok kayaknya hasilnya nggak maksimal ya, dan Anda itu nggak tahu solusinya harus seperti apa? Itu karena teman-teman tidak bisa mengukurnya. Nah, di Facebook Ads itu kita bisa mengukur keberhasilan kita. Yang pertama, kita bisa mengukur contohnya apakah campaign kita ini berhasil, atau kalau misalnya belum berhasil kira-kira bagian mana yang harus kita perbaiki, atau kalau misalnya sudah cukup berhasil, sudah sangat berhasil, kita tinggal melakukan yang namanya scale agar bisa banyak mendatangkan konsumen lebih banyak lagi teman-teman. Nah, berikut saya berikan contoh bagaimana cara mengukur keberhasilan campaign di Facebook Ads. Oke, baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa mengukur keberhasilan kita menjalankan campaign di Facebook Ads. Kita mengukurnya dengan melihat matriks. Ini adalah data atau laporan iklan yang teman-teman bisa baca dan analisa ketika teman-teman menjalankan campaign di Facebook Ads. Jadinya terukur teman-teman. Seperti ini contoh saya menjalankan satu set iklan ya, dan di sini jangkauannya sudah 16.120. Itu adalah jangkauan yang diberikan oleh Facebook ya. Kemudian CTR semua atau CTR all ini adalah matriks yang mewakilkan seberapa relevan targeting yang teman-teman pilih. Apakah targeting yang teman-teman pilih di Facebook Ads itu apakah relevan dengan produknya atau tidak. Kemudian berikutnya adalah CTR, rasio klik tayang tautan atau CTR link klik, presentasi orang yang melihat iklan teman-teman kemudian sampai melakukan klik ke iklannya itu berapa persen. Kemudian berikutnya adalah klik outbound atau klik yang terjadi keluar Facebook ya, bisa menuju ke landing page, bisa menuju juga ke misalnya untuk install aplikasi, atau misalnya ya klik keluar. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa orang yang masuk di dalam landing page kita. Nah, ini ya jumlah total LPV-nya atau tayangan halaman landasnya. Kemudian setelah ini kita akan mengetahui juga dari orang yang masuk landing page berapa yang menekan tombol beli. Misalnya ini ada 485 yang melakukan tekan tombol beli. Nanti ini bisa kita hitung juga, misalnya 485 yang menekan tombol beli, yang sampai masuk WhatsApp berapa. Sehingga dari data ini kita nanti bisa contohnya dari 485 50%-nya masuk menjadi WhatsApp. Kemudian contohnya kita juga bisa menghitung closing rate yang terjadi di WhatsApp berapa. Nah, dari situ kita bisa mengkalkulasi misalnya dalam sehari kita mendapatkan misalnya jangkauan berapa, kemudian juga ini saya katakan proses pembayaran dimulai berapa atau matriks inisial checkout berapa, kemudian sampai di WhatsApp berapa dan closing berapa. Nah, ketika misalnya contohnya dari hasil yang ada, dari total orang sampai masuk WhatsApp kemudian closing dan itu bisa melebihi budget harian Anda, berarti tandanya teman-teman menjalankan winning ad set atau ad set yang performanya bagus. Jadi seperti itu untuk cara menganalisa secara simple. Memang kalau saya breakdown akan cukup panjang, seperti contohnya KPI dari ini harus angka-angkanya harus berapa persen yang tepat. Nah, itu saya breakdown lebih detail di bimbingan private class online. Kemudian yang ketiga adalah bisa di scale. Jadi kalau di Facebook Ads kita bisa men-scale campaign kita. Maksudnya mungkin buat teman-teman pemula bertanya, apaan sih itu scale? Scale itu maksudnya apa? Scale itu kayak kita memperluas lagi jangkauan kita. Kita pengen banyak orang lagi mengenal produk kita, bahkan membeli produk kita. Jadi gini teman-teman, syarat suatu bisnis untuk bisa menghasilkan angka puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran adalah bisnisnya atau produknya bisa di scale. Kalau nggak bisa di scale, teman-teman nggak bisa mendapatkan angka yang saya sebutkan tadi. Nah, di Facebook Ads ada dua cara scale. Yang pertama adalah kita melakukan scale up atau kita melakukan penambahan budget baik di level ad set ataupun di level campaign, tergantung kita menggunakan ABO atau CBO. ABO itu adalah ad set budget optimization, kalau CBO itu adalah campaign budget optimization. Ya, kita tinggal menambahkan budget sehingga FB lebih memberikan jangkauan yang maksimal. Namun kalau kita pengen scale, saya pengen kasih disclaimer ke teman-teman semua. Jadi jangan teman-teman nonton video ini kemudian tiba-tiba langsung ngorek ad setnya atau campaignnya, tiba-tiba naikkan budget. Tidak seperti itu ya, karena ada parameter-parameter yang harus kita cek dan kita pastikan sehingga ketika kita menambahkan budget di level campaign atau di level ad set tidak mempengaruhi performa ad set atau campaign yang lagi jalan. Yang kedua adalah scale out. Kalau tadi scale up menaikkan budget, sekarang scale out. Scale out itu seperti kita menambah lagi jumlah ad set untuk memperluas jangkauan kita. Ya, jadi menambah lagi targeting baru. Kita juga membuat ads kreatif yang baru. Istilahnya kita pengen menyapa lagi orang yang baru yang kemungkinan
interest atau minat terhadap produk kita, itu cara scale-nya. Jadi kalau bicara scale seperti ini teman-teman hasilnya. Ini adalah progres dari salah satu member bimbingan private online. Itu dia belajarnya dari mulai nggak tahu cara beriklan sampai sempet pakai jasa iklan, dan sekarang alhamdulillah udah bisa ngiklan sendiri. Paling nggak nyangka bisa tembus omset 134 juta dalam sebulan. Padahal baru belajar ilmu scale up aja. Jadi kalau scale up hasilnya bisa seperti ini. Kita coba lihat matriksnya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin matriks di sini, tadi teman-teman sudah melihat contoh case matrix sebelumnya kan, untuk mengukur ya, bisa diukur untuk FBS-nya. Kalau ini yang di scale, dia dapat jangkauannya di 364.929, kemudian set all atau relevansi targeting dengan produk dengan dengan produknya dia ada 3,89%, kemudian rasio klik tayangnya 2,02%, klik outbound-nya 14.198, kemudian yang mengunjungi landing page-nya atau tayangan halaman landas 9.472, orang yang menekan tombol beli ada 3.245. Dengan seperti ini hasilnya yang didapatkan hariannya, jadi paket setiap hari. Dan total dia tembus omset 134 juta dalam 1 bulan. Itu adalah contoh bahwa ketika suatu produk atau bisnis bisa di scale, hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu 3 alasan kenapa teman-teman harus menggunakan Facebook Ads ya. Saya recap lagi buat teman-teman semua. Yang pertama adalah tertarget. Kita menggunakan Facebook Ads tertarget. Kenapa? Karena kita bisa mengatur target iklan kita mau ditargetkan ke siapa. Yang kedua adalah bisa diukur. Kalau bisa diukur, kita bisa mengetahui keberhasilan campaign kita. Apakah harus ada perbaikannya kah? Atau tinggal kita melakukan scale up atau scale out. Yang ketiga, kita menggunakan Facebook Ads karena bisa di-scale. Syarat suatu bisnis bisa menghasilkan angka di ratusan juta bahkan sampai miliar adalah harus di-scale. Dan kita scale-nya menggunakan Facebook Ads. Semoga video saya ini bisa membantu atau memberikan pandangan bagi teman-teman yang pengen memulai di Facebook Ads ataupun sementara mulai. Teman-teman punya alasan yang kuat, tadi 3 alasan untuk menggunakan Facebook Ads ya. Nantikan video-video selanjutnya tentang Facebook Ads dan ilmu penunjang lainnya. Sampai sini dulu, terima kasih untuk atensi daripada teman-teman semua dan salam sukses.